커터스는 풀어야 된다. 그래야만이 Patrick Kluivert lepaskan bayang-bayang timnas Indonesia dari Sintayong. Timnas Indonesia diprediksi bakal ke Piala Dunia. Media Asia sebut timnas Indonesia hanya pamer materi pemain saat melawan Taiwan. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Asia sebut timnas Indonesia hanya pamer materi pemain. Kemenangan besar timnas Indonesia bukan hanya soal skor, tetapi juga pesan yang dikirim ke seluruh Asia Tenggara. Media Vietnam bahkan menyebut Garuda baru saja memamerkan taringnya. Dalam FIFA Matchday, Indonesia mengguncang Taiwan dengan skor telak 6-0. Lawan berperingkat 172 dunia itu benar-benar dibuat tidak berkutik di Stadion Gelora Bung Tomo. Media Vietnam, Soha, menyoroti laga tersebut sebagai bukti nyata kekuatan pasukan Patrick Kluivert. Bahkan tanpa menurunkan skuad terkuat, hasilnya tetap meyakinkan. Lebih jauh, kemenangan ini dianggap sebagai sinyal keras untuk negara-negara ASEAN. Bukan sekedar hasil uji coba, tetapi gambaran bagaimana Indonesia siap bersaing di level regional maupun Asia. Namun cerita sebenarnya belum dimulai. Soha mengingatkan bahwa efek psikologis kemenangan telak ini akan diuji saat Garuda menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Target berikutnya jauh lebih berat, lawan sekelas Lebanon, Arab Saudi dan juga Irak menanti pada Oktober nanti. Disitulah ujian sesungguhnya menanti, apakah euforia ini bisa berlanjut atau justru jadi jebakan. Meski tampil perkasa, kritik tetap hadir. Sejumlah peluang terbuang sia-sia. Bahkan lini belakang beberapa kali lengah menghadapi tekanan Taiwan. Detail-detail kecil inilah yang bisa berbahaya ketika berjumpa tim dengan kualitas lebih tinggi. Apalagi untuk menuju Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bakal menghadapi hadangan tim-tim tangguh dari Timur Tengah. Irak dan Arab Saudi sudah menunggu untuk menghadapi timnas Indonesia di bulan Oktober. Mereka bukanlah tim sembarangan. Meski timnas Indonesia sempat menang dan imbang melawan Arab Saudi, namun timnas Indonesia belum bisa meraih hasil positif saat menghadapi Irak di laga-laga sebelumnya. Jadi apakah kemenangan telak ini sekedar pamer kekuatan atau tanda awal Indonesia siap mengejutkan Asia di kualifikasi nanti? Jawabannya baru akan terlihat di laga berikutnya. Jangan sampai terlewat. Patrick Kluivert ubah filosofi timnas Indonesia dari bayang-bayang Sintayong. Mengapa Patrick Kluivert tiba-tiba meninggalkan pakem lama timnas Indonesia dan memilih skema baru? Jawabannya mengejutkan dan justru bisa menjadi awal era berbeda untuk Garuda. Dalam uji coba melawan Taiwan, timnas Indonesia memang menang besar, tapi bukan skor yang menjadi sorotan, melainkan perubahan formasi yang langsung terasa di atas lapangan. Garuda tidak lagi memakai 3 back, melainkan tampil dengan pola 4-2-3-1. Nama-nama seperti Yaakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Sen Patinama jadi tembok di belakang. Di tengah, Mark Klok bersama Nathan Choaon menjadi poros, sementara Egy Maulana Fikri, Eliano Rangers, serta Beckham Putra mendukung Ramadan Sananta di lini depan. Fleksibel, cair dan penuh variasi serangan. Kluivert mengakui inilah sistem yang sudah lama dia idamkan. Namun dia juga memberi sinyal bahwa ini baru awal. Perjalanan ke depan akan lebih menegangkan karena ujian sesungguhnya belum datang. Menurutnya, adaptasi butuh waktu. Pemain datang dari klub dan negara-negara berbeda dengan kesempatan latihan yang minim. Itulah sebabnya butuh keberanian besar untuk mencoba perubahan ini di laga resmi. Hasilnya cukup memuaskan. Pemain terlihat lebih nyambung, pola serangan lebih hidup. Meski Kluivert menekankan masih ada detail yang harus dibenahi. Sekarang saya tahu para pemain bisa melakukannya. Ini sudah lama menjadi keinginan saya untuk menggunakan sistem ini. Saya pikir para pemain tampil sangat bagus dalam laga. Mereka terhubung lebih baik daripada dengan sistem sebelumnya. Tentu masih ada hal-hal yang perlu diingatkan, tetapi ini baru permulaan. Kami akan bekerja untuk menyempurnakan sistem ini. Saya harap demikian, serta untuk menjadikannya gaya bermain baru yang bisa diterapkan juga di dalam tim-tim di Indonesia lainnya, ungkap Patrick Kluivert. Pertanyaannya, apakah skema baru ini benar-benar bisa menjadi senjata ampuh menghadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia nanti, atau hanya sekedar eksperimen sesaat? Kita akan tahu jawabannya di laga berikutnya. Choi Min-hwang prediksi Indonesia bakal ke Piala Dunia mewakili Asia Tenggara. Bayangkan pelatih lawan sampai angkat tangan mengakui timnas Indonesia lebih kuat dan terorganisasi. Ucapannya bikin geger setelah Garuda menghajar Taiwan 6-0 di Gelora Bung Tomo. Choi Min-hwang menyebut anak asuh Kluivert tampil menekan sejak awal dengan strategi yang rapi. Bahkan dia mengaku Taiwan kewalahan menghadapi intensitas permainan Garuda.
Tidak hanya dari lapangan, tekanan juga datang dari ribuan supporter yang membadati stadion. Atmosfer Surabaya benar-benar membuat Taiwan tidak punya ruang bernafas. Meski kalah telak, Huang menilai pengalaman ini sangat penting bagi timnya. Menurutnya, laga melawan Indonesia memberi pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas sepak bola dari timnas Taiwan. Yang menarik, dia bahkan menilai peluang Indonesia ke Piala Dunia sangat terbuka. Ucapan ini seperti ramalan, tetapi apakah benar Garuda siap bersaing dengan tim raksasa di Asia? Itu yang akan diuji nanti. Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Menurut saya, kemungkinan mereka ke Piala Dunia cukup besar. Kami tidak terbiasa dengan level turnamen internasional, sehingga tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Itu salah satu alasannya, ujar dari Huang. Huang tidak menutup mata dengan kekuatan tambahan dari pemain keturunan. Namun dia menegaskan bahwa potensi pemain lokal Indonesia tetap luar biasa dan bisa terus berkembang. Hal serupa disampaikan pemain Taiwan, Meng Chengsai. Dia mengaku kesulitan menghadapi kecepatan, struktur permainan hingga serangan balik yang ditampilkan skuad Garuda. Sebagai pemain di atas lapangan, saya merasakan ada jarak kualitas. Sangat sulit menghadapi tim seperti Indonesia, tetapi ini kesempatan bagi kami untuk belajar dari mereka. Tambah darinya, dengan pengakuan langsung dari lawan, pertanyaannya apakah ini sekedar kemenangan telak atau tanda nyata bahwa Indonesia benar-benar siap bersaing di level dunia. Awal cerita besar Emiliano Jonathans diyakinkan fans kualitas dirinya. Debut Emiliano Jonathans bersama timnas Indonesia berlangsung di panggung sempurna Stadion Gelora Bung Tomo. Namun yang menarik bukan hanya kemenangan telak atas Taiwan, tetapi juga cerita yang tersembunyi di baliknya. Baru 2 hari resmi menjadi WNI, winger FC Utrecht tersebut langsung dipercaya turun pada menit ke-70 menggantikan Beckham Putra. Momen itu menjadi langkah awal baginya bersama timnas Garuda. Setelah laga, Emiliano tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Dia menyebut debutnya terasa istimewa karena dukungan supporter yang membuat atmosfer benar-benar berbeda. Suasananya luar biasa, hebat, sempurna. Saya suka fans Indonesia, ucap dari pemain 21 tahun itu. Tetapi euforia debut ini hanyalah awal. Emiliano menegaskan target sesungguhnya ada pada laga berikutnya melawan Lebanon. Dia sadar tantangan yang lebih besar sudah menunggu. Menurutnya, kemenangan atas Lebanon akan menjadi modal berharga sebelum timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober nanti. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga hadir langsung di stadion. Namun dia menilai terlalu dini memberi penilaian pada Emiliano maupun Mauro Zylstra yang juga menjalani debut. Erick Thohir menekankan keduanya masih dalam tahap adaptasi. Tidak mencetak gol ataupun assist bukan masalah, karena yang terpenting adalah memahami ritme permainan tim. Baginya tes sesungguhnya bukan melawan Taiwan. Erick Thohir menyebut laga kontra Lebanon bakal menjadi ukuran nyata seberapa siap Garuda menatap kualifikasi. Terlalu dini ya kan? Ini kalau kita lihat nanti waktu lawan Lebanon, baru kita bisa berhitung seperti apa. Ya, nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon, jadi bukan melawan Taipei ini, ungkap dari Erick Thohir. Pertanyaannya, apakah debut Emiliano hanya sekedar perkenalan atau justru awal dari cerita besar yang bakal terukir saat Indonesia menghadapi Lebanon sebelum mereka menghadapi kualifikasi sesungguhnya?